Bahagia. Saya Nazara Maharika, CGP Angkatan 8 SD Negeri Binaan Khusus Kota Dumai akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 31 yaitu wawancara dengan kepala sekolah. Saat ini saya didampingi oleh Ibu Nurhayati sebagai kepala sekolah tempat saya bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurhayati. Saya kepala sekolah SD Negeri Binaan Khusus Kota Dumai. Saya bertugas di sini baru 2 bulan. Sebelumnya saya bertugas di SD 01 Bintan. Tapi rekan-rekan biasa menyapa saya dengan Bu Umi. Baik Bu Umi, terima kasih banyak atas waktunya Bu Umi. Kita langsung wawancaranya Bu ya. Mengenai kasus dilema etika, bagaimana cara Bu Umi mengidentifikasinya selama ini Bu? Permasalahan dilema etika ini memang agak sedikit rumit juga, karena bagaimana cara kita mengidentifikasi permasalahan sebelum kita mengambil keputusan. Pertama kita harus memahami dulu, mengenal bahwa ada nggak nilai-nilai yang bertentangan di dalam permasalahan itu. Bukan masalah tentang sopan santun atau hal-hal yang baik, kita harus pahami betul. Kemudian kalau kita sudah memahami ada nilai-nilai yang tidak, kita kemudian harus melihat apakah di dalam itu siapa-siapa saja yang terlibat, peserta didik kah, atau tenaga pendidik kah. Kalau kita sudah tahu siapa yang terlibat di dalam permasalahan itu, kemudian baru kita kumpulkanlah narasumber atau data-data supaya kita mengaku tidak terburu-buru, betul-betul akurat, tidak menimbulkan konflik. Kemudian kalau sudah datanya akurat, kita uji benar nggak, betul nggak nih salah, betul atau tidak permasalahan ini, barulah kita mengambil keputusan menurut pendapat saya. Lalu Bu Umi, jika dalam suatu kasus itu sama-sama punya kepentingan atau kedudukan yang benar, bagaimana Bu Umi mengambil keputusannya? Jadi begini, kalau seperti itu kita harus, kalau saya pribadi, saya harus mengidentifikasi benar-benar permasalahan itu supaya nanti saya mengambil keputusan itu tidak salah, jangan sampai terburu-buru. Dan juga saya akan melibatkanlah orang-orang di sekitar saya. Kalau misalnya itu mengenai tentang peserta didik, saya akan melibatkan dari kesiswaan, saya minta pendapatnya. Kemudian dari kurikulum masa tentang proses pembelajaran, saya juga minta pendapatnya. Yang penting kalau permasalahan itu dari peserta didik, jangan sampai kita mengintimidasi, mendiskriminasi anak-anak. Itu yang saya lakukan. Jadi dalam perkara seperti ini, biasanya langkah-langkah apa yang Ibu lakukan untuk mengambil keputusan? Langkah-langkah yang saya harus tempuh sebelum mengambil keputusan tentang permasalahan dilema etika ini, pertama kita harus betul-betul mengetahui mengidentifikasi permasalahan itu, dipahami benar-benar, didalami supaya nanti jangan ada menimbulkan konflik baru pula. Kemudian sudah kita identifikasi, terus siapa aja yang terlibat di dalam permasalahan ini. Kemudian kita carilah informasi. Kalau misalnya tentang permasalahan itu kita bisa tanya ke anak-anak, ke siswa-siswa. Kalau itu permasalahan tentang guru, kita bisa bertanya sama rekan-rekan sejawat atau rekan masih guru lainnya. Kalau kita sudah apakah benar nggak ini permasalahan seperti itu? Benar apa salahnya? Kemudian setelah tahu kita tentang apa saja yang itu terlibat, benar tidaknya, datanya udah akurat, barulah kita mengambil keputusan. Jadi ketika Ibu mengambil keputusan itu, adakah hal-hal yang efektif bagi Ibu? Kalau ingin efektif mengambil keputusan itu, saya pikir saya harus melibatkan orang-orang di sekitar saya, biar permasalahan cepat selesai, tepat sasaran, tidak menimbulkan konflik di kemudian hari. Kita harus mencari orang yang berkompeten yang bisa kita minta pendapat. Mungkin bisa kalau di warga sekolah ini kan banyak nih, ada bidang kesiswaan, kurikulum. Bisa juga kita nanti misalnya ke di sekolah. Jadi kita harus melibatkan orang-orang itu biar cepat permasalahan itu terselesaikan. Karena banyak masukan yang kita bisa kita dapatkan dengan banyak kita bertanya. Berarti efektif bagi Ibu dalam juga melibatkan orang
iya berkompeten untuk menyelesaikan kasus tersebut. Jadi Bu ini kalau mengambil keputusan, apakah ada hambatan atau tantangan yang dalam melakukan itu Bu ini? Pasti banyak. Setiap mengambil keputusan itu pasti ada hambatan-hambatannya. Kita kan ingin kalau misalnya di situ ada hambatan, harus bisa meminimalisirkan ya hal itu kalau terjadi kan. Jadi sebetulnya kita harus paham dulu kondisinya, permasalahan itu. Kalau kondisinya masalah individu, apakah individu itu ataukah masyarakat. Terus kita lihat juga kondisinya nih, mungkin dari sisi rasa keadilan atau dari sisi rasa kasih sayang, mungkin atau dari misalnya rasa ini permasalahan ini bisa dampaknya jangka pendek atau jangka panjang. Banyak faktor sebetulnya yang perlu kita pahami dulu. Jadi itu semua tantangan buat saya. Di dalam mengambil keputusan itu jangan terburu-buru juga kan. Banyak dampak faktor-faktor yang harus kita perhatikan. Saya salut Bu sama Ibu ketika mulai kita tahu seperti itu, Ibu menerapkan paradigma dalam dilema etika yang keputusan. Lalu bagaimana Bu? Apakah Ibu ada tata cara atau jadwal tertentu nih untuk menyelesaikan permasalahannya dalam mengambil keputusan Bu? Sepanjang saya melaksanakan tugas, jika ada permasalahan, saya sebetulnya tidak ada waktu khusus untuk menyelesaikannya. Tapi lihat situasi urgen tidaknya permasalahan itu. Kalau memang permasalahan itu urgen harus diselesaikan pada saat itu juga, mungkin saya akan menyelesaikannya. Bagaimana caranya? Yang penting permasalahan harus selesai. Tapi kalau saat itu ada permasalahan, mungkin dari sisi urgennya itu tidak terlalu, saya pun ada kegiatan yang penting, mungkin saya bisa agak menundanya beberapa waktu. Jadi dalam mengambil keputusan selama ini Bu, adakah faktor-faktor atau seseorang yang pemuda atau membantu Ibu? Pasti ada Bu Ana. Dalam setiap saya mengambil keputusan itu, saya harus berkolaborasi, saya harus bekerja sama dengan warga sekolah. Di sini spesifiknya saya bisa jelaskan kalau itu permasalahan kesiswaan, peserta didik saya akan memanggil bidang kesiswaannya. Kalau dalam proses pembelajaran bisa ke bidang kurikulum. Tapi yang lebih khusus lagi biasanya itu permasalahan itu kan tak jauh dari peserta didik, dan saya akan melibatkan guru kelasnya. Jika permasalahan itu tidak selesai di situ, kita ada step-stepnya kan. Dari guru kelasnya tak selesai, bidang kurikulum tak selesai, kepala staf tak selesai, kita libatkan komite sekolah. Nah, tak juga lagi selesai dengan komite sekolah, kita panggil pengawas sekolah yang di dinas pendidikan. Tak juga selesai, kita bisa datangkan tokoh-tokoh masyarakat yang berkompeten untuk dapat menyelesaikan permasalahan kita. Itu sebetulnya sejauh mana besar kecilnya permasalahan itu. Kalau sudah semakin besar, sudah meluap sampai kemana-mana, itulah perlu tokoh-tokoh masyarakat yang kita gandeng untuk kolaborasi dalam permasalahan masalah sekolah, khususnya dilema etika. Nanti Ibu akan berusaha untuk berkooperasi walaupun dengan orang luar, yang penting permasalahan di sana tuntas ya Bu? Iya, itu tujuannya, dan sampailah permasalahan itu merebak kemana-mana. Kita jangan sampai mengintimidasi individu, ya, mendiskriminasi individu. Apapun keputusan kita ambil, kita harus melihat faktor berbagai sisi, rasa kasih sayang kita sendiri, tanggung jawab kita, rasa toleransi, banyak pertimbangannya. Dan itu perlu kolaborasi dari berbagai pihak. Baik Bu, ini Ibu sudah sampai ke pertanyaan terakhir. Jadi dari mengambil keputusan selama ini, apa hal penting atau kesimpulan ataupun pembelajaran yang bisa dipetik? Dalam mengambil keputusan tentang permasalahan dilema etika rujukan moral ini, sebelum saya memutuskan keputusannya, banyak langkah-langkah yang harus saya pertimbangkan. Mulai dari mengidentifikasi permasalahan,
siapa yang terlibat di situ, sejauh mana kasus itu masalahnya, data-data yang kita kumpulkan harus betul-betul dari narasumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau itu dari peserta didik, kita juga harus memperhatikan nilai-nilai kebajikannya, ya. Rasa dari sisi rasa toleransi, rasa kasih sayang, tanggung jawab, ya. Dari sisi agamanya, dan tentunya dalam mengambil keputusan itu biar lebih bisa dipertanggungjawabkan keputusan kita itu, kita juga tidak sendiri, kita harus bekerja sama, meminta pihak-pihak yang terkait. Kalau di warga sekolah kita ada bagian kesiswaan, ya ada guru-guru, ada guru kelas. Kemudian kalau misalnya kita bisa juga mendatangkan orang-orang dari luar, dari dinas pendidikan, kepala sekolah, komite sekolah, atau tokoh-tokoh masyarakat yang berkompeten di bidangnya yang bisa membantu kita menyelesaikan permasalahan tersebut. Terima kasih banyak atas waktunya. Banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan selama wawancara dengan Ibu Umi. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika saya ada salah kata, Bu Umi. Iya, sama-sama. Saya juga begitu. Jika penjabaran yang saya jelaskan tadi mungkin ada beberapa yang kurang tepat atau apa, tapi itulah menurut pendapat saya sepanjang saya melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah, yang menurut saya itu itulah benar apa tidaknya terbilang pada Bu Allah. Selanjutnya itu bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.